Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal selaku perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang ketahanan nasional dan juga bela negara. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya dan selamat mendengarkan dan menyaksikan. Ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep penting yang menjadi pondasi bagi stabilitas dan keberlanjutan negara. Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI di era globalisasi dan teknologi saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, seperti perang atau invasi, tetapi juga bersifat non-militer, seperti serangan cyber, hoax, dan pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran dalam memperkuat ketahanan nasional melalui bela negara. Topik ini menjadi sangat penting untuk dipelajari oleh kita semua, terutama generasi muda. Dengan memahami ketahanan nasional dan bela negara, kita bisa meningkatkan kesadaran tentang pentingnya persatuan dan tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa. Selain itu, ini membantu kita menghadapi tantangan modern seperti radikalisme dan krisis lingkungan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ketahanan nasional. Oke, di sini apa sih ketahanan nasional itu? Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan ini mencakup banyak aspek, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, hingga pertahanan dan keamanan. Nah, aspek-aspek ini sering disingkat menjadi Ipolexos Budhankam. Lalu selanjutnya yaitu ada aspek-aspek ketahanan nasional, yaitu satu, ada politik. Ketahanan politik mencakup stabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam politik, dan juga penegakan hukum. Contohnya yang sering kita temui yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilu, menunjukkan adanya kestabilan dalam politik. Lalu kedua ada ekonomi. Dalam ekonomi mencakup kemampuan negara dalam mengelola sumber daya alam, menciptakan lapangan kerja, dan juga menjaga stabilitas ekonomi. Kemandirian ekonomi sangatlah penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Sebab itu, ekonomi itu sangat penting untuk dijaga stabilitasnya. Lalu yaitu ketiga ada sosial. Dalam ketahanan sosial adalah kemampuan masyarakat untuk hidup harmonis, menjaga persatuan, dan juga meminimalisir adanya konflik sosial, serta meminimalkan konflik sosial yang ada di sekitar. Lalu keempat ada budaya. Ketahanan budaya berkaitan dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan nasional sebagai identitas bangsa yang menjadi perisai dari pengaruh budaya asing. Lalu kelima ada pertahanan dan keamanan. Aspek ini mencakup kemampuan militer dan juga non-militer untuk melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal atau biasa disebut luar dan dalam, seperti konflik tentang terorisme ataupun konflik di perbatasan. Contoh ancaman terhadap ketahanan nasional yaitu ada satu, ancaman militer, yaitu invasi dari negara lain atau konflik bersenjata. Lalu kedua ada ancaman sosial, ketegangan sosial akibat perbedaan agama atau etnis. Lalu ketiga ada ancaman cyber atau yang biasanya terjadi itu seperti peretasan data penting negara, yang baru-baru ini beberapa bulan lalu di pemerintahan
Lalu keempat ada ancaman ideologi, yaitu penyebaran radikalisme atau ideologi yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau ada tantangan, pasti ada solusi. Solusi untuk memperkuat ketahanan nasional yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan kewarganegaraan, lalu memperkuat infrastruktur digital untuk mencegah serangan cyber, lalu menanamkan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Oke, mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Sekarang, apakah kalian tahu apa itu bela negara? Bela negara adalah sikap dan tindakan yang didasari kecintaan pada tanah air Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Bela negara tidak hanya berkaitan dengan kegiatan militer saja loh, tetapi juga dengan tindakan non-militer seperti menjaga lingkungan atau melawan penyebaran hoax. Bela negara juga memiliki 3 landasan. Nah, yang pertama, landasan dari segi filosofis. Nah, filosofis ini yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua dari segi hukum, di mana hukum ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Dan yang ketiga dari segi sosial. Dari segi sosial ini dimaksudkan adalah melibatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Lalu ada juga nih teman-teman implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ada pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara ini dapat kita rasakan melalui kurikulum formal di sekolah. Pendidikan bela negara menanamkan nilai nasionalisme sejak dini, dan hal ini perlu diterapkan. Lalu yang kedua itu dari kesadaran lingkungan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengurangi penggunaan plastik untuk melestarikan sumber daya alam. Nah, yang ketiga nih ada melawan ancaman non-militer. Nah, yang ini yaitu dengan cara mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya hoax, terutama melalui media sosial. Perlu juga nih pengawasan terhadap anak-anak, apa saja kegiatan yang mereka lakukan di gadget mereka. Lalu ada yang keempat yaitu partisipasi dalam komunitas. Nah, partisipasi dalam komunitas ini berkontribusi aktif ya, masyarakat itu berkontribusi aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau membantu korban bencana. Nah, yang terakhir ini ada relevansi bela negara di era modern sekarang loh teman-teman. Nah, yang pertama itu relevansinya karena bela negara kini sudah melibatkan isu-isu baru seperti keamanan cyber, perubahan iklim juga itu termasuk, dan penguatan ekonomi digital karena zaman modern ini semuanya serba digital. Lalu juga bela negara di modern ini itu menunjukkan bahwa bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan profesi dan kemampuannya masing-masing. Bahkan seperti tadi ya, bela negara ditanamkan di pendidikan-pendidikan karena bela negara itu penting bagi kita sejak dini, penting juga dikenalkan kepada anak-anak kita nanti. Keterkaitan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki hubungan yang erat. 1. Bela negara sebagai pilar ketahanan nasional. Ketika warga negara memiliki kesadaran bela negara, mereka akan lebih siap menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer. 2. Ketahanan nasional sebagai landasan bela negara. Stabilitas nasional menciptakan lingkungan kondusif bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya bela negara. 3. Sinergi dalam menangkal ancaman. Ketahanan nasional membutuhkan peran serta masyarakat dalam menangkal ancaman seperti radikalisme, hoaks, dan serangan siber.
Yang keempat, pendidikan nasionalisme. Pendidikan bela negara mendorong rasa cinta tanah air yang menjadi komponen penting ketahanan nasional. Jadi, kesimpulannya adalah ketahanan nasional dan bela negara adalah kunci menjaga stabilitas dan keberlanjutan NKRI. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, baik melalui pendidikan, menjaga lingkungan, maupun melawan ancaman digital seperti tidak langsung percaya kepada hoax. Dengan kesadaran yang tinggi, Indonesia dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai tantangan global. Mari kita wujudkan bela negara dalam tindakan sehari-hari, mulai dari hal kecil seperti menghormati perbedaan, menjaga kebersihan lingkungan, hingga melawan hoax di media sosial. Hal ini bertujuan untuk terus mengembangkan bangsa Indonesia, dan kita sebagai generasi muda, peran kita sangat penting untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih kuat.